Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, tentunya dalam rangka menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita pada pertemuan kali ini kita akan membacakan hadis dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 384. Hadis ini berkaitan dengan tata cara kita tatkala setelah mendengar adzan kita berdoa. Kita bersolawat dulu, kemudian kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Mari kita membaca hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 384. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Amr bin As, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis nomor 384 dalam kitab Sahih Muslim. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tul muadzina," jika engkau mendengarkan muadzin melantunkan adzan, "faqulu misla ma yaqulu," maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Tatkala muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita ikuti Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian "Tsumma sallu alayya," setelah itu bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sungguhnya barang siapa bersolat kepadaku salat dan sekali, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan bersolat padanya 10 kali. Tsumma sallallahu lil wasilah, kemudian mohonlah kepada Allah untukku al wasilah, tempat yang mulia. Fa innaha manzilatan fil jannah, itulah tempat di surga. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah, tidak sepatutnya diberikan kepada hamba kecuali kepada hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap yang diberikan manzilah itu, tempat di surga itu adalah aku. Faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa meminta kepadaku al-wasilah, halat lahu asy-syafa'ah, maka dia akan bahkan syafaat. Maka tatkala kita selesai mendengar adzan, kita bersolat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Salat-salat yang lain juga boleh. Kemudian yang dicontohkan Rasulullah SAW tentunya. Kemudian setelah itu memohon kepada Allah agar memberi wasilah kepada Rasulullah dengan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah al-fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik adzan yang mulia ini dan pemilik salat yang akan diberikan ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah dia pada tempat yang mulia yang kau janjikan kepadanya. Saudaraku, hadis nomor 384 dalam Sahih Muslim, ya, telah kita baca. Kita akan baca lagi dalam bentuk yang lain tentunya, ya. Hadis yang dalam Sahih Muslim hadis nomor 384, kita akan baca penjelasannya sedikit. Ya, hadis ini, idza sami'tum al-muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya, jika engkau mendengar azan, maka ucapkanlah kata-kata lafaz seperti muadzin. Tatkala muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ikuti, ya. Tatkala mengucapkan hayyalas shalah, hayyal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu, setelah selesai, ya, la ilaha illallah dan seterusnya, thumma yaqul, kemudian sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena barang siapa bersalat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Thumma sallallahu lil wasilah, lalu minta kepada Allah agar aku diberi al-wasilah. Fa innaha, kemudian dalam hadis ini, fa inna manzilatun fil jannah, karena al-wasilah itulah tempat di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa, satu tempat yang akan diberikan pada seorang hamba Allah SWT yang aku berharap akulah yang akan diberi al-wasilah tersebut, tempat di surga tersebut. Faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa meminta kepadaku al-wasilah, halat lahu asy-syafa'ah, maka dia akan dapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita perhatikan adzan yang dikumandangkan oleh muadzin. Setelah itu kita berdoa, setelah mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, kita berdoa, bersalawat, kemudian berdoa, mendoakan Rasulullah, meminta kepada Allah agar Allah memberi kepada Rasulullah al-wasilah.
Karena Rasulullah berjanji, bersabda, "Faman sa'ala lil wasilah," barang siapa meminta untukku al-wasilah, halad lahu syafaat. Maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit tentang penjelasan hadis ini. Fi hadzal hadis bayan fadlis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akibal adzan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salawat setelah adzan ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tul muadzin faqul mithla ma yaqul, yakni raddidu khalfahu al-adhan. Kan Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar muadzin mengatakan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia katakan, ikuti apa yang muadzin katakan. Kemudian tsumma sallu alayya, kemudian bersalawat kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, aku akan atau Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian artinya di sini a'tahu Allah biha asrah minar rahmah. Allah akan memberikan rahmat 10 kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tsumma sallallahu li al-wasilah, kemudian mohon kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna huwa. Minta kepada Allah untukku al-manzilah, karena itu adalah tempat di surga yang diberikan kepada seorang hamba, dan aku berharap aku diberikan al-manzilah tersebut, al-wasilah tersebut. Ya, ini hadis ini menerangkan utlubu wada'u li an anala al-wasilah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untukku agar aku memperoleh al-wasilah. Wa hiya manzilah bil jannah, tempat di surga, kedudukan di surga. La takuna illa li 'abdin wahidin faqat, hanya diberikan satu hamba saja. Arju an akuna ana huwa, dan aku berharap tempat yang diberikan satu saja itu adalah aku. Faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa minta kepadaku al-wasilah, minta kepada Allah untukku al-wasilah, halal lahu syafaat, dia akan mendapatkan syafaat, yakni wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku, syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa la tuhrimna syafa'atahu yaumil qiyamah. Dan bersalat pada Rasulullah SAW, jangan engkau haramkan syafaat Rasulullah SAW untuk kami pada hari kiamat. Saudaraku, hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 384 telah kita baca. Semoga Allah SWT memberikan kita hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti di hari akhirat, karena kita senantiasa memperhatikan sunnah Rasulullah, berdoa dengan mendoakan, memohonkan kepada Rasul agar diberikan wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatul qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'ata.